Maka apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat izinkanlah kami Bapak Presiden untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan dan dilandasi saling menghormati dalam rapat-rapat alat kelengkapan Dewan DPR RI, sehingga visi misi Bapak Presiden dalam Astacita dapat terlaksana dengan baik. Saya mohon izin pamit, mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Teman-teman media, selamat sore. Hari ini kami mengantarkan surat pengunduran diri kepada Bapak Ketua DPRD Kota Surakarta, dan untuk selanjutnya agar diproses sesuai mekanisme yang ada. Gitu. Alasan pengunduran diri atau? Dan saya mohon doa dari teman-teman media semua, semoga semuanya dilancarkan. Saya juga terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media, terima kasih sudah ikut mengawal program-program pemerintah di 3 tahun terakhir ini. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik untuk saya, memberitakan hal-hal yang positif tentang perkembangan, dan saya mohon izin pamit. Mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Demikian untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Purnawirawan prajurit TNI yang sangat serius mengusulkan pemakzulan Gibran. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimajukan. Pertama, dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai, belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan fufu-fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Gibran ini adalah termasuk nepo baby, lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya. Saya kira memang layak Gibran ini dimajukan. Purnawirawan prajurit TNI yang sangat serius mengusulkan pemakzulan Gibran. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimajukan. Pertama, dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai, belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan fufu-fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Gibran ini adalah termasuk nepo baby, lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya. Saya kira memang layak Gibran ini dimajukan. Saya jelaskan 2025 ini sehingga bareng sama Pak yang baru Pak. Jadi soal target saya akan bilang kita kerja sama-sama perkembangan pembahasan. Kalau lanjut lebih cepat kita tidak akan memaksakan kalau seandainya masih terjadi hal-hal yang belum bisa disepakati. Respo mungkin melihat sekarang situasi tentang Israel dan juga konflik di Timur Tengah, apalagi ada andil Amerika Serikat juga, ini adakah dorongan Pak Respo dari DPR untuk segera mengisi jabatan posisi dubes Amerika Serikat di Indonesia? Kami dapat informasi dari pemerintah bahwa beberapa pos penting itu orangnya sudah siap, dan sudah siap juga dikirim ke DPR untuk dilakukan sesuai mekanisme yang ada di DPR. Berarti namanya udah ditetapkan? Namanya sudah di DPR, tapi sudah diinformasikan, tapi kita akan tunggu resminya nanti dari pemerintah. Ada beberapa mungkin Pak Respo yang dikirimkan namanya
tahu karena besok kami baru akan rapim dan bagus setelah masa sidang dimulai. Demikian. Legislasi lagi itu soal perampasan aset lagi-lagi nanti juga katanya setelah UHAP selesai bakal berlalu. Iya betul begitu karena aspek-aspek perampasan aset itu kan ada di Undang-Undang Tipikor, TPP, ada di KUHP, ada di KUHAP, sehingga kemudian setelah selesai semua kita akan ambil dari situ bagaimana kemudian satu undang-undang yang menyangkut aset itu bisa dikompilasi dan kemudian bisa berjalan dengan baik. Termasuk akan merevisi prolegnas yang jangka panjang atau prioritas yang perampasan aset. Kita nanti belum tahu, kita nanti ada masukan dari komisi terkait. Demikian. Soal pernyataan Komisi terkait saya dengar akan meminta menteri yang bersangkutan memberikan keterangan DPR. Saya pikir itu bagus untuk mengkelirkan hal-hal yang kemudian menjadi polemik masyarakat. sebenarnya ada catatan nggak sih Pak Dasko dari Saya rasa cukup ya. Cukup. Oke. Cukup. Ya, tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Demikian. Mungkin jadi kayak surat seperti itu masih diklarifikasi. Kenapa? Jadi begini, kami juga mendapat surat dari juga itu kan forum purnawirawan. Ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga purnawirawan. Kan purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian. Belum ada statement mengenai konflik Iran dan Israel. Apakah akan ada statement berikutnya atau DPR mendesak? Saya nggak tahu, nanti tanya dengan pemerintah aja. Oke. Menyerang menuai kapan kan Yang banyak bayar. penulisan ulang sejarah menuai kritik dari publik karena ini banyak kepentingan dari penguasa begitu. Perspektifnya dari penguasa. Begini, kita kan nggak tahu. Jangan kemudian menuduh sepihak ada kepentingan dari penguasa loh. Kan itu kan baru nanti akan didalami oleh Komisi 10. Nah setelah didalami baru diambil kesimpulan. Jangan diambil kesimpulan sekarang. Nggak boleh begitu. Dari mana? Jadi tetap akan membuka maksudnya. Iya, karena dia udah ambil kesimpulan sendiri, nggak boleh dong gitu loh. Pak Dasko yang tadi dibesar itu kira-kira ada nama saudara-nya? Nggak boleh lah. Dikit apa? Tapi terkenal orangnya. Iya, Saya nggak tahu terkenal. Atau sering beri usulan buat menulis kan? Kalau yang terkenal Ahmad Dhani. Ya, teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel ini, teman-teman. Kita sudah menyaksikan teman-teman cuplikan video yang cukup menarik. Dan sebelum kita membahas lebih dalam, teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel kita agar channel ini terus berkembang menjadi wadah kita mengawal demokrasi. Ya, teman-teman, di sini juga kita melihat di kolom komentar di bawah ada beberapa tanggapan-tanggapan teman-teman kita. Dan mari kita lihat bersama teman-teman apa saja isi hati dari teman-teman kita yang sudah memberikan tanggapannya. Pertama, teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Samadianto. Di sini dia berpendapat bila Prabowo tidak bertindak lebih memilih bela Jokowi, maka layak diturunkan. Ya, teman-teman, Winsi juga memberikan tanggapannya, teman-teman. Untuk menegakkan kebenaran, jangan takut. Rakyat pasti membela pada yang penegak yang benar. Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Bambang Agus. Ya, alhamdulillah semua kebohongan Jokowi terbongkar. Sangat setuju Jokowi segera ditangkap. Fantahan hasil korupsitas berbagai aset negara. Setiono juga memberikan tanggapannya, ayo Pak Prabowo laksanakan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, rakyat mendukungmu. Ya, teman-teman, kita lanjut. Christian Sukemi juga memberikan tanggapannya, semua cendikiawan warga yang genius, sentero,
negeri ini kalah dengan satu orang Solo, yuk opo rek. Di sini juga teman-teman Unang Wijaya memberikan tanggapannya, memalukan. Negara sebesar ini bisa dikendalikan seorang manusia gorong-gorong parah. Pada kemana nih pejabat yang amanah dan waras? Teman-teman kita lanjut, Sudarno juga memberikan tanggapannya, hancur para pemimpin Indonesia, pantas rakyat sengsara. Ya teman-teman, Coli Sontoso juga memberikan tanggapannya, oligarki yang berhubungan langsung atau tidak langsung secepatnya diperiksa. Ya teman-teman, Sri Priyanti juga memberikan tanggapannya, segera adili rampas semua asetnya, kembalikan ke rakyat lebih cepat lebih baik. Ya teman-teman, disampaikan oleh teman kita Noviardi, wahai Pak Prabowo, Presiden kami, rakyat Indonesia, jika Bapak betul-betul menegakkan keadilan sesuai dengan amanah Pancasila, yaitu sila kelima dan sila kedua, begitu juga dengan Bapak sendiri yang mewakili kami rakyat, untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, Samadianto memberikan tanggapannya, sita uangnya buat bayar hutang negara, sebab Jokowi yang buat Indonesia terseok-seok. Teman-teman, Wardoyo juga memberikan tanggapannya, buat apa tuh duit Jokowi, KPK segera akan tangkap Jokowi. Ya teman-teman, Slamet juga memberikan tanggapannya, usut tuntas semua kebusukan Jokowi dan kroni-kroninya, ayo tunjukkan jati dirimu Pak Prabowo, Pak Purbaya, Kejaksaan, dan KPK. Ya teman-teman, kita lanjut, Sultan Hidayah memberikan tanggapannya, dukung kebenaran, runtuhkan orang yang berkhianat, berkuasa, berkhianat lagi, runtuhkan orang yang zolim. Ya teman-teman, Budianto juga memberikan tanggapannya di sini, jangan cuma kabar saja, buktikan ke publik supaya tahu dan jelas, kalau ada bukti jelas tangkap. Ya teman-teman, kita lanjut, Dian Story juga memberikan tanggapannya, semoga Indonesia bangkit kembali dengan terbongkarnya pengkhianat negara yang mengusahkan rakyat. Ya, Murid dan Mayor juga memberikan tanggapannya, selamat untuk aparat penegak hukum yang jujur, tuntaskan Jokowi karena ini bukan masalah ijazah aja, bukti yang lain dari bohong sampai korup apalagi ditunggu. Ya teman-teman, Rahmi juga memberikan tanggapannya, sekarang Jokowi siap-siap keliling Indonesia untuk suara PSI agar anak-anaknya bisa berkuasa. Ya Allah, perlihatkanlah keadilanmu. Ya teman-teman, salam sampai berkata Yeyere memberikan tanggapannya, minimal bangsa ini sekarang tahu dan memang dari awal bukan sosok yang kami pilih. Allah bersaksi, hadirkan pemimpin yang engkau ridhoi. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini Moch Asmara memberikan tanggapannya, ayo KPK ungkap semua kasus yang diduga korupsi yang dilakukan Jokowi. Jangan diam, 1000 bahasa, jangan takut rakyat mendukungmu. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Yurlia memberikan tanggapannya, KPK lindungi Jokowi, kepolisian melindungi Jokowi, MK melindungi Jokowi, Prabowo melindungi Jokowi. Penyelesaian hanya satu, bila ingin menyelamatkan negara, kita semua kekayaan Jokowi buat bayar hutang. Ya teman-teman, Wahridun Zamnudin juga memberikan tanggapannya, adili Jokowi, jangan ditunda-tunda, pengadilan rakyat bertindak. Ya teman-teman, Nailai Jeweri juga memberikan tanggapannya, sudah kebelet benar, kapan ditangkap tuh si Jokowi, sudah banyak berbukti di berita-berita luar dalam negeri raja koruptor. Ya teman-teman, kita lanjut. Wagiani memberikan tanggapan, sendiri barang bukti aja polisi tidak bisa berbuat apa-apa, orang Kapolrinya orang tunjukkan Jokowi. Ya teman-teman, Wagiono juga memberikan tanggapan, apapun kesalahan Jokowi tetap akan dilindungi rezim sekarang karena Jokowi punya andil besar, terbukti wapresnya anaknya Jokowi. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Juanda mendapat bukti banyak, saksi udah banyak, tapi para penegak hukum tidak bisa berbuat apa-apa karena udah banyak makan duit Jokowi. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Ishak Hello, Allah berfirman, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui.
Ya teman-teman, kita lanjut. Dajis Sriani memberikan tanggapannya. Bukti sudah ada kejahatan Jokodok, tinggal Presiden Prabowo berani nggak menangkap. Kalau nggak berani serahkan ke masyarakat. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Darmasji, dia berpendapat, ini cuma omong-omong doang, berani usut tangkap, adili penjarakan Jokowi si Raja Jawapret ini. Orang sakti dunia akhirat nggak akan berani siapapun di negeri ini kecuali digeruduk rumahnya, bunkernya, baru mati itu Raja Jawa. Komen. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini jelas kalian di kolom komentar di bawah. Dan sampai di sini teman-teman cuplikan video kali ini yang kita bahas. Jangan lupa menyaksikan cuplikan video yang tak kalah menarik selanjutnya. Salam NKRI, harga mati.